Baik, jadi pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari salah satu rekan kita, Sakina Warheda Saputra. Jadi kepada audiens diharapkan dapat memperhatikan dan menyiapkan pertanyaan untuk akhir acara. Kepada rekan Zaki, saya persilahkan. Terima kasih atas rekan Islam atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin untuk share screen apakah sudah dapat terlihat? Ya, aman, sudah terlihat. Sudah terlihat. Jadi saya akan mereview sebuah artikel di mana saya sangat tertarik dengan artikel ini karena bahasanya sangat baik dan juga relevan untuk kita implementasikan ke depannya. Jadi untuk artikel ini sendiri itu berjudul Satellite Based Quantum Information Network Use Case Architecture and Roadmap, di mana dia sangat berhubungan dengan suatu negara yaitu Perancis karena penelitian dilakukan di sana, dan ini ada juga berhubungan dengan film Ant-Man karena memang membahas mengenai dunia kuantum yang mungkin sangat abstrak karena tidak terlihat oleh mata kita. Artikel ini sudah kuartil 1, jadi sangat layak untuk dapat dibahas dan sangat berkaitan dengan mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan satelit. Jadi untuk konsep dasarnya dulu, kuantum adalah satuan terkecil dari suatu besaran fisika yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh kuantum adalah foton, yaitu partikel cahaya. Ada beberapa hukum kuantum yang sangat menarik, namun ada dua yang saya ambil karena berkaitan dengan jurnal ini. Yang pertama ada superposisi, di mana suatu partikel itu bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, misalnya cahaya yang dapat dianggap sebagai partikel dan juga dapat dianggap sebagai gelombang. Di gambar kanan ini saya gambarkan ada suatu gambar yang terkenal yaitu Schrödinger cat, di mana kucing ini dapat dianggap hidup dan mati dalam satu waktu. Seperti itulah dunia kuantum. Lebih mudahnya lagi, jika kita memiliki koin, jadi kuantum itu akan seperti layaknya koin yang terus berputar. Sebelum ada pengamatan, kita tidak tahu koin itu akan menunjukkan angka ataupun gambar. Jadi layaknya sesuatu yang abstrak, dia hidup, dia mati bersamaan sampai kita amati. Jika kita amati dia hidup, berarti dia hidup. Jika kita amati dia mati, berarti dia memang mati. Jadi memang seperti itu kawan-kawan. Dan ada juga satu teori lagi yaitu entanglement, yaitu keterikatan dari kuantum. Dua partikel bisa terhubung walaupun berjauhan dengan jarak yang tidak terbatas dan tanpa ikatan yang dapat kita lihat. Jadi tidak memerlukan medium ya. Misalnya foton yang berada di dua lokasi yang berbeda tetap dapat terikat. Misalnya koin tadi, kita ada dua koin, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Jika keduanya itu terikat, entanglement, apabila koin kanan setelah kita putar, kita lihat tuh munculnya angka, maka yang kiri sudah pasti munculnya adalah gambar. Jadi mereka terbalik ya. Lalu apa itu KIN, Quantum Information Network? Adalah jaringan komunikasi yang mentransmisikan informasi kuantum menggunakan keterikatan kuantum. Jadi dia menggunakan konsep tadi yaitu entanglement untuk dijadikan uh, Quantum Information Network. Jadi jaringan penyebaran informasi. Ini sudah mulai dikembangkan pada tahun 1980 semenjak kita mengenal kuantum, dan keterikatan kuantum ini berdasar pada entangled photons. Jadi sepasang foton yang diciptakan dalam kondisi kuantum yang saling terikat. Pada gambar ini kita bisa lihat itu ada apabila ada pin negatif dan juga positif, itu akan dilewatkan ke suatu saringan. Nah itu nanti bisa ada yang ke atas, ada yang pinnya ke bawah. Nah itu karena entanglement, apabila di kanan itu ke atas, maka yang terikat dengan dia akan ke bawah. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut pada penelitian ini. Jadi di penelitian ini itu dilakukan pemisahan foton dengan menembakkan laser ke foton yang berada di satelit. Foton akan dikirim ke stasiun yang berada di bumi untuk diamati.
Teknik ini memungkinkan konektivitas perangkat kuantum secara global. Jadi apa yang melatar belakanginya? Karena yang pertama itu kebutuhan akan komunikasi yang sangat aman. Jadi bagaimana entanglement ini terikat, namun tidak ada sesuatu yang mengikat. Jadi kita tidak bisa menyadapnya gitu. Kita tahu satu sisi itu misal karena kita kodekan biner 1001, maka yang satunya itu pasti bekerbalikan. Jadi 0110. Nah, itu bisa kita terjemahkan ke komunikasi dan mungkin kedepannya bisa ke gambar dan lain-lain. Kita bisa tahu suatu gambar tanpa melihat apa yang membuat gambar ini terjadi. Jadi itu sangat aman. Kemudian kemungkinan penggunaan teknologi kuantum dalam komunikasi. Nah, dengan amannya tadi, maka dalam komunikasi itu akan sangat membantu dan juga mungkin ke depannya akan dijadikan bahan komunikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan. Seperti yang kita angan-angan itu teleport, bukan teleport. Jadi kita dapat berbincang tanpa perlu suatu perangkat. Jadi orang lain tahu apa yang kita inginkan dari jauh. Kemudian foton terikat memungkinkan keamanan absolut karena tidak ada yang bisa menyadap tadi. Lalu selanjutnya satelit sebagai solusi dalam penggunaan teknologi kuantum. Di sini satelit berfungsi untuk mengirimkan foton yang terikat tadi dengan menembakkan laser. Jadi akan dikirim di dua titik di bumi untuk dia mati. Bagaimana keterikatan mereka. Lalu untuk tujuannya sendiri, jadi penelitian ini mendesain dan mensimulasikan sistem distribusi keterikatan kuantum dari satelit ke dua stasiun darat. Jadi dia akan menembak ke dua stasiun dan mengamati bagaimana keterikatan itu terjadi, lalu menguji konsep operasi sistem Quantum Information Network berbasis satelit antar dua lokasi. Pada penelitian ini yaitu di Nice dan di Paris, jadi di dua kota di Perancis, kemudian menilai kelayakan distribusi sumber entanglement sebagai tahap awal pembangunan jaringan kuantum global. Jadi kedepannya akan digunakan lagi sistem ini untuk lebih mengglobal, lebih banyak titik yang akan dijadikan pengamatan komunikasinya. Untuk saat ini baru di dua kota ini. Bagaimana metodenya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi menembakkan foton ini ditembak dengan laser khusus agar kuantumnya menyebar ke dua lokasi, yaitu di Paris dan di Nice. Dan bagaimana mereka itu keterikat. Keterikatan ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana komunikasi. Jadi satelit yang mengorbit bumi memancarkan pasangan foton yang saling terikat menuju dua stasiun. Kemudian stasiun menggunakan teleskop dan detektor foton tunggal, valence photodiode (APD) dan superconducting nanowire single photon detector (SNSPD) untuk menangkap dan mendeteksi foton. Lalu dilakukan pengukuran dari berbagai parameter untuk menentukan tingkat keterikatan fotonnya. Hasilnya bisa kita lihat dari hasilnya itu ada pelemahan sinyal, di mana pelemahan dari atmosfer hilang di atmosfer dan juga hilang karena alat. Kemudian ada average. Nah, ini rata-rata dari waktu terlihatnya si foton. Kemudian rata-rata waktu untuk berkomunikasi. Lalu ada data mentah yang terikat dan juga data mentah yang sudah didistilasi. Jadi sudah diperbaiki, sudah yang jadi buruk-buruk atau kurang kuat itu dipinggirkan. Ternyata yang paling kuat, yang paling optimal dari sistem ini adalah di orbit Leo 600 km, panjang gelombangnya 1550 nanometer, dan detektor yang digunakan SNSPD. Tingkat keterikatan foton itu sungguh tinggi, yaitu menunjukkan sistem dapat diterapkan di Eropa. Lalu pengembangan dari penelitian ini sendiri, penelitian sudah diawali di Misius di Cina tahun 2016 dengan satu stasiun penerima. Jadi sudah ada dulunya di Cina, itu proyek besar untuk melakukan penelitian ini, namun baru satu penerima. Jadi belum tahu apakah jika jauh berjauhan gitu terikat. Baru menembakkan fotonya saja ke satu stasiun. Lalu mulailah dikembangkan terus oleh beberapa negara, dan penelitian ini adalah awal yang sangat baik untuk penelitian selanjutnya, karena menggunakan penelitian yang asli dengan satelit. Kemudian kedepannya diperkirakan penelitian sejenis ini akan semakin banyak
untuk roadmap-nya sendiri karena memang sudah ada dari 2020 sampai 2036, di mana saat ini 2025 sudah dilakukan eksperimen. Selanjutnya akan mulai dibangun desainnya yang semakin baik dan juga dapat diimplementasikan secara global. Lalu 2031 ke atas akan mulai diintegrasikan secara global dan direncanakan 2036 sistem sudah ada dan tinggal dilakukan pemeliharaan saja. Jadi kesimpulannya adalah jaringan informasi kuantum berbasis satelit bukan hanya mungkin, tapi memang akan menjadi kunci transformasi komunikasi masa depan, terutama dalam hal keamanan, komputasi, dan sains global. Mungkin sekian apa saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Zaki atas presentasinya. Sangat menarik ya tentang kuantum pada satelit. Baik, selanjutnya silahkan jika ada audiens yang akan bertanya, kita buka dua pertanyaan. Jadi ceritanya Mas itu Baik, kepada Zulfikar bisa bertanya. yang sebelumnya saya paling terima kasih kepada Mas Jadi ya, sangat menghibur juga ini apa presentasinya, visualnya bagus juga. Ini kan jadi penelitiannya itu masih lebih fokus di proof of concept ya. Jadi kan menunjukkan kalau oh ini menggunakan kuantum tuh bisa gitu kan, jadi lewat penelitian di Paris sama di tadi ya. Nah, pertanyaan saya itu apakah proof of concept ini, penelitian yang proof of concept ini bisa menjadi proyek jangka panjang yang implementasinya bukan hanya di China tadi melalui proyek peneliti server adalah itu apakah bisa diimplementasikan di seluruh dunia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kepada pertanyaan kedua bisa dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Sandra bisa bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Zaki sudah menjelaskan terkait dengan jaringan informasi kuantum berbasis satelit. Eh, Mungkin pertanyaan dari saya, apakah ada tantangan dalam mengimplementasikan penelitian ini di dunia nyatanya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah ada dua pertanyaan masuk kepada rekan saya Zaki Nawar Heda Saputra. Dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama akan saya jawab dari rekan Zulfikar. Jadi, apakah mungkin kedepannya memang diimplementasikan secara global? Dilihat dari penelitian ini dan mungkin penelitian-penelitian lain yang belum saya bahas, belum dibahas, itu memang sangat mungkin terjadi dikarenakan kuantum ini suatu hal yang mungkin bagi beberapa orang itu abstrak atau gaib, namun sebenarnya nyata dan memiliki eh, ilmu di dalam fisika itu sangat terkait. Jadi banyak hal tentang kuantum ini yang masih dipelajari sampai saat ini. Dan untuk penelitian ini sendiri itu memiliki roadmap yang sangat baik, di mana sampai 2036 direncanakan sudah ada sistemnya dan tinggal pemeliharaannya. Yang sangat luar biasa yaitu mengenai entanglement, yaitu keterikatan, di mana dua kuantum, misalnya di sini tuh foton itu bisa saling terikat dan seperti yang saya bilang, misalkan itu kode, jika di kiri itu satu, di kanan itu sudah pasti nol, tidak mungkin tidak. Jadi apabila kita amati 1001 dan kanan 01110 itu bisa kita terjemahkan nantinya ke bahasa, gambar maupun video ke depannya tanpa diketahui orang di antara kanan dan kiri ini. Jadi kita bisa saling bertukar informasi tanpa diketahui oleh siapapun dan tidak bisa disadap karena tidak ada eh, apa namanya tidak ada medianya, bukan seperti HP dan lainnya itu mungkin perlu udara, perlu kabel. Ini tidak, dia tidak tahu keterikatannya karena apa, memang dari alamnya seperti itu dan mungkin di kedepannya akan dipelajari lagi, namun keduanya terikat dan dapat dijadikan informasi yang sangat baik, tinggal dikembangkan dari segi teknologinya saja. Terima kasih. Mungkin akan saya jawab juga untuk rekan Sandra. Jadi mengenai tantangan, untuk tantangannya tentunya masih sangat banyak karena
bukan hanya sistemnya, bukan hanya quantum information network, namun kuantumnya sendiri itu kita masih sangat awam, belum banyak diketahui. Bahkan untuk Albert Einstein yang kita sangat kenal itu, dia sangat benci dunia kuantum, karena dunia kuantum ini seperti merusak teori-teori fisika yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi banyak teori yang harusnya seperti ini di kuantum tiba-tiba berubah. Nah, itu masih sangat perlu dipelajari lagi mengenai dunia kuantum ini oleh para peneliti. Jadi tantangannya memang yang pertama keilmuannya, yang kedua adalah biaya. Jadi untuk biaya penelitiannya sendiri itu sangat besar, seperti di China yang 2016 itu baru tahap awalnya saja sudah ratusan miliar untuk mengamati terkait entanglement ini. Apalagi penelitian penelitian selanjutnya, dan apalagi jika diimplementasikan ke seluruh dunia, tentunya biayanya akan sangat besar. Jadi tantangan utama yaitu di keilmuan dan juga di biaya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sangat baik ya jawaban dari rekan kita, Zakina Warhida Saputra, dan sangat baik juga presentasi yang telah diberikan. Baik, dengan ini sudah selesai juga presentasi dari Zakina Warhida Saputra, dan terima kasih atas partisipasi audiens yang telah hadir. Sekian, terima kasih.